Jawab present. Miss. Album Aprilia. Present Miss. Tunggu tanggal berapa sekarang? 12. Mau apa? Dari tadi Budi. Present. Intan Nur. Lutfi Ahmad Ferdio. Muhammad Iqbal Maulana. Agustin. Present Miss. Kenapa ketawa ya? Febrian. Present Miss. Hadi Sofyan. Present Miss. Ian Solivin. Anda Ella Agustin. Gak ada keterangannya? Gak ada. Rizky Yanti. Siti Iftatul. Sofia Rizky. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat, kecuali siapa ini? Ya, kecuali Ella yang sakit. Semoga Ella cepat sembuh. Oke, jadi sekarang kita akan memulai chapter baru. Kita melanjutkan chapter baru. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan chapter 8 RB0 tentang quantifier. Kata quantifier itu ada kata much, many, a little, a few, dan a lot of. Ini semuanya adalah kata termasuk kata quantifier. Ada yang tahu quantifier itu apa? Oke, nanti kakak jelaskan di akhir. Why we do need to learn about this subject? Kenapa kita harus belajar tentang subjek ini? Agar supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara fungsi menggunakan kata quantifier dalam sebuah kalimat. Ya, oke. Kakak, kalau gitu kakak jelaskan satu-satu dari much dan many. Silakan dibuka halaman 82. Kita sedikit flashback dulu ke pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar chapter 8 tentang RB0, yaitu tentang penggunaan kata there is dan there are. Ada yang tahu perbedaan there is dan there are itu apa? Spidolnya mana? There is dan there are, perbedaannya itu apa? Silakan dibuka buku tulisnya. There is adalah kata yang digunakan untuk kata benda tunggal. Dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi di rumah, jangan cuma Dilihat. iya, jangan cuma disimpan. There is, ini pelajaran minggu kemarin. Kalau there are adalah kata benda digunakan untuk kata benda jamak atau Banyak. ya plural seperti itu. Sudah ingat ini? There is dan there are itu memiliki arti ada. Dan sekarang kita akan lanjutan dari chapter 8, yaitu kita akan belajar tentang Oke, jadi kakak jelaskan satu-satu dulu dari kata much dan many. Much dan many ini memiliki arti sama, yaitu banyak. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau much digunakan untuk
Jadi kalau perbedaannya much dan many, kalau much digunakan untuk kata benda jamak yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Di sini uncountable noun. Kebalikannya kalau many berarti digunakan untuk kata benda jamak yang kalau ini tidak dapat dihitung, kalau many berarti dapat dihitung atau countable noun. Countable noun. Contoh kata countable dan uncountable itu, kalau countable kata yang bisa dihitung, countable noun itu kata yang dapat dihitung seperti manusia, bangku, sapu, permen, pisang, dan lain sebagainya. Ada kendaraan, bisa loh, kendaraan ada apa aja? Bisa tolong disebutkan? Mobil, motor, sepeda, itu semuanya termasuk dalam kata countable noun, kata yang dapat dihitung. Kalau uncountable noun, kata yang tidak dapat dihitung, itu seperti beras, minyak, terus gula, terus apa lagi, keju, pokok benda-benda yang jumlahnya banyak dan tidak dapat dihitung oleh manusia, seperti gula kalian bisa hitung gula satu gelas itu ada berapa butir gula, kan tidak bisa. Ya, itu namanya kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya adalah contoh yang kata much. Di sini kakak punya satu gelas air. Satu gelas air, contohnya there is much water. Artinya ada banyak air. Air ini adalah contoh kata benda yang tidak dapat dihitung. Karena kalian tidak dapat menghitung molekul yang ada di dalam air ini. Berarti ini termasuk kata benda jamak. Iya, betul. Kata benda lebih tepatnya yang tidak, iya, kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kita menggunakan kata there is di sini. There is ini digunakan untuk menunjukkan kalimat yang kata benda yang tidak dapat dihitung. Dan ada kata much juga dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Pokok kalau kata benda yang tidak dapat dihitung itu kita awalnya menggunakan kata there is. Paham? There is. Sekarang pindah ke many. Many di sini contohnya kata benda yang dapat dihitung. Kata benda yang dapat dihitung, kakak di sini punya permen. Ada berapa permen di sini? Ada banyak. Berarti kita menuliskannya there are many candies. Menggunakan kata there are. Kalau tidak dapat dihitung, menggunakan kata there is. Dan ada many juga di sini menunjukkan quantifier, kata benda yang dapat dihitung. Juga ada candies. Candies di sini termasuk kata bendanya atau verbnya di sini adalah candies. Setiap kakak sudah bilang berkali-kali, kalau kata benda jamak itu diakhiri dengan kata s atau es atau s. Yang candies di sini diakhiri dengan kata es. Bacanya es, bukan diakhiri dengan kata s. Berarti ini kata benda jamak. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau gitu kakak lanjut. Oke, sekarang kakak lanjut kepada kata a little, a few, dan a lot of. Dari kata a lot of dulu ya. A lot of di sini memiliki arti banyak juga. Banyak. Nah, apa itu Miss? Ini kegunaan kata a lot of. A lot of itu memiliki multifungsi, yang artinya a lot of ini bisa digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable, dan kata benda yang dapat dihitung atau countable.
Jadi a lot of ini banyak fungsinya. Kita bisa menggunakan a lot of untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, dan kita juga bisa menggunakan a lot of untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya adalah kita tetap menggunakan candies di depan ya. There are a lot of candies. Dan there is a lot of candies. Nah, di sini adalah contoh penggunaan kata a lot of. Ada there are a lot of candies dan there is a lot of candies. Ini semuanya artinya sama. Ada banyak permen. Perbedaannya di mana? Kita kalau kata benda yang dapat dihitung, kita menggunakan kata there are. Kata benda yang tidak dapat dihitung, kita menggunakan there is. Oh, berarti ini bukan candies. A lot of water. Ada banyak air. Sampai sini paham? Berarti perbedaannya penggunaan kata a lot of ya. Paham apa tidak? Oke, sekarang kita pindah ke a little dan a few. Dihitung. Contohnya masih tetap sama. There are a little gula misal. There are a little sugar. Sugar itu apa sugar? Gula dan di sini. There are a few. Kakak punya pisang di sini. Pisang dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Banana. Berarti there are a few bananas. Karena pisangnya ada dua. Berarti itu termasuk kata jamak karena lebih dari satu. Ini cara penggunaan kata a little dan a few. Kalau a little itu digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kalau a few itu digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya adalah there is a little sugar. Ada sedikit gula. Gula ini termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung karena kalian tidak bisa menghitung gula per butirnya. Ya. Kalau a few kita menggunakan kata there are a few bananas. Ada beberapa, ada sedikit atau sedikit banana. Banana itu apa? Pisang. Nah, di sini diakhiri dengan kata s karena ini termasuk kata jamak. Sampai sini paham? Paham. Oke, silakan kalau ini mau ditulis. Silakan ditulis. Jadi quantifier itu, Rizky yang nanya tadi, oke. Quantifier itu adalah sebuah kata atau frasa yang menunjukkan atau dapat menghitung suatu benda. Kata quantifier itu yaitu yang dibawa yang kakak jelasin tadi, ada kata much, many, a little, a few, dan a lot of. Paham? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Countable sama uncountable noun itu apa perbedaannya? Oke, kalau countable dan uncountable noun itu, kalau countable itu kata yang dapat dihitung. Misal kata yang dapat dihitung ada hewan, binatang, manusia, atau kendaraan. Kalian di sini there are, contohnya there are
tadi kakak sudah jelasin, air. Air adalah kata benda yang tidak dapat dihitung karena kalian tidak bisa menghitung molekul yang ada di dalam air ini. Kalian tidak bisa menghitung berapa ya yang bisa full satu gini satu tetesnya itu berapa air ya. Itu kan kalian tidak bisa menghitung. Kayak gula, terus garam dapur itu kalian tidak bisa menghitung itu dengan satu per satu. Itu namanya kata benda yang tidak dapat dihitung. Perbedaannya ya di situ Mbak. Kalau countable kata benda yang dapat dihitung, kalau uncountable adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Sudah paham? Jelas? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Paham semua berarti ya? Paham. Oke, tulisnya sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita di dalam kakak ngasih tugas ke kalian. Kita main permainan ya. Ya. Permainannya adalah tell me, yang artinya beritahu aku. Itu nama permainannya. Oke, silakan kalau sudah bukunya disimpan terlebih dahulu, pulpennya ditaruh semua. Oke, perhatikan kakak. Jadi permainannya adalah tell me. Nanti kalian bakal kakak bagi 3 kelompok sesuai dengan bangkunya ini sudah ya. Ini adalah kelompok pertama yang diketuai oleh Anggun. Di sini kelompok kedua yang diketuai oleh siapa namanya? Sofi. Di sini kelompok ketiga yang diketuai oleh Rizky. Ya, ingat kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Permainannya adalah tell me. Kakak sampai ngulang-ulang. Tell me yang artinya beritahu aku. Nanti kalian bakal kakak kasih ini, kasih kertas, dan di dalam kertasnya ini sudah ada gambar. Sudah ada gambar dan sudah ada nama kelompoknya di sini, kelompok 1, 2, dan 3. Setiap kelompok, masing-masing kelompok mendapat bagian 2 kertas ini. 2 kertas ini di dalamnya berisi tentang kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Tugas kalian adalah kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian, tulis jawabannya di kertas ini. Misal kalian dapat gambar banana, berarti banana ditulis frasanya dulu, katanya dulu. Kalau ini kata benda yang dapat dihitung, kalian bisa diawali dengan kata there are a lot of atau there are many bananas. Seperti itu. Jangan lupa di akhir kata benda diakhiri oleh kata s atau es. Ya, seperti itu, paham? Nanti di bawahnya kalian kasih keterangan kata quantifiernya itu yang mana. Kalau kata quantifiernya itu a little atau much atau any atau a few atau a lot of, seperti itu, paham? Kalian bisa menambahkan pengertian-pengertian yang lain di dalam sini ya. Oke, setiap paham nggak cara bermainnya? Nanti setiap kelompok perwakilan 2 orang berdiri di tempatnya untuk membacakan hasil diskusi dari ini, hasil diskusi dari gambar yang kalian dapat ya. Tidak menggunakan bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Yang penting kalian ada kemauan untuk berdiri membacakan ini. Kalian harus berani dan harus pede, percaya diri, paham? Paham. Oke, silakan perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil ini. Kelompok berapa? Ada berdua. Kelompok 1, kelompok 2. Ini buat kelompok 3. Kakak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan gabung ke sini untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya. 10 menit waktu dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusikan dengan temannya. Jadi ada tambahan sedikit, nanti kalian maju ke depan, berdiri di tempatnya masing-masing untuk menjelaskan itu. Misal, saya mendapatkan gambar gula, bisa gambar gula. Kalian langsung sebutkan katanya, misal there are many sugar atau there is many much sugar, kayak gitu ya. Langsung pengertiannya apa, penjelasannya apa dari kalian, kata quantifiernya apa, seperti itu ya. Secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang ya. Oke, silakan dikerjakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya.
Oke, silakan nanti ditentukan siapa yang bakal maju berdiri untuk membacakan di setiap kelompoknya ya. Ya. Oke. Sudah? Sudah ditentukan. Kelompok 2 sudah? Sudah, kalau sudah silakan ditentukan siapa yang mau berdiri untuk membacakan itu. Satu kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang mau membaca? Anggun sama Inta. Kelompok 2 siapa? Sofi sama Inta. Kelompok 3 Rian sama Rizky. Oke, silakan kakak mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang pertama silakan berdiri. Yang membacakan. Yang lain dengarkan ya, tolong didengarkan. Disebutkan dulu kamu dapat gambar apa? Gambar jeruk. Ayo dibacakan. Kamu dapat gambar apa? Gambar jeruk. Oke, gambar jeruk. Silakan dibacakan gambarnya. There are many orange. Artinya ada banyak jeruk. Kata quantifiernya adalah many. Kata there is dapat digunakan pada kata benda jamak yang bisa dihitung. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo silakan dibacakan. Siapa berdiri? Siapa namanya sudah? Ifta, silakan berdiri. Dikasih tahu dulu kalau dapat gambar apa. Oke, gambar nasi sama kol nasi. Silakan dibacakan. Kata quantifiernya adalah karena kata digunakan pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang dilanjut ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan dibacakan. Sofi, There is dapat gambar apa dulu? Gambar apa itu? Gula. Silakan dibacakan. Ayo jangan ketawa. There is a lot of sugar. Kata quantifiernya adalah a lot of. A lot of bisa digunakan oleh kata benda yang dapat dan tidak dapat dihitung. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah membacakan. Oke, sekarang ganti buat kelompok 3 perwakilan. Siapa yang membacakan? Ya, Rizky, silakan dibacakan terlebih dahulu. Dapat gambar apa? Hah? Udah, oke. Kata quantifiernya adalah many. Kalimat ini termasuk kata jamak yang dapat dihitung, ditandai dengan kata many dan khusus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir ya, silakan berdiri. Iya, tahu aja. Oke, gambar susu silakan dibacakan. There is much milk. Kata quantifiernya adalah much. Kalimat ini termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Dengan kata standar. Oke, karena sekarang sudah waktunya jam kedua. Terima kasih atas kelompok yang sudah mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan oleh kalian. Oke, jadi kakak kasih kesimpulan dulu. Jadi sekarang kita belajar tentang quantifier. Ada kata apa saja ini kalau dibacakan? Kakak yakin kalian sudah bisa membedakan mana kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung menggunakan ini, quantifier yang ini. Kalian sudah bisa membedakan ya? Ya. Mana penggunaan quantifier untuk kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Oke, semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa belajar di rumah karena kalian sudah hampir ujian. Belajar, dibuka lagi buku-bukunya, diingat diulang kembali pelajarannya.